Ilmu itu juga harus diamalkan dan dilaksanakan. Apa yang sudah kita pelajari kemarin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan-kebiasaan beliau tentang bagaimana apa kemarin kita bahas tertawanya, ya setelah kita kenali beliau secara fisiknya, ya kemudian juga bagaimana cara beliau berpakaian, kemudian juga kita pelajari tentang bagaimana cara beliau bertutur kata, bahkan juga cara beliau makan, dan bahkan juga kita disampaikan oleh beliau di sini Al-Imam Tirmidzi tentang apa saja makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ya walaupun makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW itu termasuk hal-hal yang sifatnya jibillah. Apa itu jibillah? Jibillah itu adalah sesuatu yang menjadi bawaan secara fisik Nabi Muhammad SAW, yang kita mungkin ya belum bisa untuk sama dengan beliau. Contoh umpamanya Rasulullah suka makan apa kemarin? Siapa yang ingat? Rasulullah suka makan sarit. Ingat sarit? Apa itu sarit? Siapa yang ingat sarit? Roti yang dipotong-potong lalu dikasih apa? Kuah. Ya, namanya sarit. Ya kan? Ya enggak? Ini kok pada diam semua sih? Lupa? Lupa atau melupakan ini? Kalau lupa ya gimana sekarang belajar kok lupa terus? Ya, makanya di murojaah dibaca-baca. Kalau pas enggak ada kegiatan apa-apa dibaca, diulang, dibaca. Murojaah saja, sekali baca sekilas-sekilas begitu supaya enggak lupa. Nah, Rasulullah suka makan sarit. Lalu bagaimana? Apakah kita juga harus suka makan sarit? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena itu termasuk hal yang sifatnya jibillah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jibillah itu artinya memang sudah bawaan beliau secara fisiknya, bawaan beliau secara selera beliau untuk makan, gitu ya. Mungkin kita nggak bisa makan seperti itu, maka itu bukan hal yang kemudian bisa kita laksanakan. Tapi kalau kita bisa menyukai itu, baik. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya jibillah, bawaan, ya, bawaan secara fisik ataupun secara khalqinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita kalau bisa meniru itu baik, tapi kalau nggak bisa ya sudah. Ya, contoh Rasulullah SAW di belikatnya ada apa? Di belakangnya sini ada apa? Ada seperti tompok hitam, ya, tanda hitam. Apakah kemudian kita semua juga harus pasang tanda hitam di belakang sini? Kan enggak, ya kan? Beliau ada seperti itu, secara jibilahnya seperti itu, ya. Tapi kita tidak harus demikian, ya. Namun dari hal-hal yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW, contohnya beliau kalau berpakaian bagaimana, ya silahkan ditiru cara berpakaiannya, atau mengambil prinsip-prinsipnya di dalam meniru Rasulullah SAW, menutup auratnya, sopannya dalam berpakaian, ya kan, mengikuti pada eranya, tidak syuhroh, ya tidak syuhroh itu artinya aneh-aneh di dalam berpakaian, ya. Apalagi dan sebagainya, nilai-nilai itu mau kita ambil dalam rangka untuk kita mengambil contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mencontoh beliau, ya boleh, dan itu menjadi bagian daripada upaya kita untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ya semua ini akan membimbing kita untuk menjadi semakin dekat dengan Rasulullah. Dulu pernah kita ingatkan di awal, ya bahwa kita belajar ini dalam rangka untuk apa? Satu, siapa yang tahu kita belajar Syama'il Muhammadiyah ini untuk apa? Manfaat dan gunanya apa? Yang pertama, lebih mengenal Rasulullah SAW, ya tentu, karena kita mempelajari Rasulullah SAW, ya kan? Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Nah, irfa sotak. Menanamkan cinta, ya, menguatkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena semakin kenal berarti kita akan semakin cinta, ya. Dan soal cinta sama Rasulullah SAW itu konsekuensi daripada dua kalimat syahadat yang kita tidak bisa menghindar, dan tidak bisa, bukan menghindar, tidak bisa untuk tidak, ya. Kita bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kemudian kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu syahadatain, khususnya bagian kedua yaitu syahadat Rasulnya menjadi tidak sah. Ya, kalau tidak mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, makanya harus betul-betul di dalam hati kita tanamkan kecintaan. Nah, sarana di antara sarana untuk mencintai Rasulullah SAW adalah mempelajari tentang syama'ilnya, mempelajari tentang apa ciri-ciri fisiknya, bagaimana perilakunya, supaya kita semakin mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di antara manfaatnya. Ala kulli hal, sebab ini semua sebagai murojaah sedikit dari apa yang sudah kita pelajari selama ini. Mudah-mudahan antum tidak lupa, dan saya sarankan supaya nanti setelah ini kalau ada waktu longgar dibaca-baca lagi. Ya, dibaca-baca lagi walaupun sekilas-sekilas. Syukur kalau maunya ada yang mau menghafalnya. Ya, apa yang kita pelajari ini kalau mau menghafal bagus. Ya, mutun yang ada di sini, riwayat-riwayat yang ada di sini. Ya, tidak harus semua bisa antum pilih-pilih untuk menjadi bagian dari apa yang akan menjadi bekal buat kehidupan antum nanti ke depannya. Ya. Nah, lebih penting dari itu adalah apa yang kita pelajari kita amalkan. Ya, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk hari ini lanjut ya dari bab kemarin terakhir kita sampai bab 34. Cara berbicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin disebutkan bahwa Rasulullah itu kalau berbicara tenang, dan beliau sering mengulang ya dalam suatu permasalahan tertentu. Kalau dianggap penting beliau mengulanginya supaya mudah untuk selebih bisa diingat ya, mudah untuk diingat dan juga mudah untuk difahami ya. Kemudian berbicaranya juga tidak kasar ya, tidak terkesan kasar ataupun juga tidak meliuk-liuk suaranya gitu ya, atau apa istilahnya itu suara manja begitu, enggak ya, tapi tegas ya, sebagaimana seorang lelaki yang kalau berbicara dengan tegas. Begitulah cara berbicaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kalau berbicara kepada orang, beliau juga menghadapkan wajahnya, bahkan menghadapkan badannya, ya kan? Kalau ngajak bicara beliau akan melihat begini, ngajak yang di sini dia akan menghadapkan dadanya kepada yang di sini, ngajak yang di sini maka dia akan menghadapkan dadanya di sini ya. Bukan menoleh begini, badannya ke sana, begitu, enggak begitu ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan badannya, dan itu adalah bentuk ihtiram, ya, adab seseorang, dan ini kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau antum berbicara dengan siapapun, khususnya orang yang mungkin lebih tua dari antum, apalagi kalau itu adalah ustadz antum, apalagi kalau itu adalah orang yang orang tua antum sendiri, ya, baik itu paman-paman ya, bapak ibu paman dan sebagainya, bibi dan sebagainya, maka jangan biasakan membicarakan dengan menghadapkan dada di tempat lain lalu kemudian wajah begini ya, karena itu kurang sopan. Sopan yang baik adalah menghadapkan semua bagian badannya kepada orang yang kita sedang ajak bicara ya. Kalau sama teman ya, kalau sama teman sendiri nggak apa-apa ya, kalau teman sebaya dan sebagainya, dan itu bicaraan biasa nggak apa-apa. Tapi kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ajarkan pada kita, beliau walaupun berbicara dengan para sahabat-sahabatnya yang secara nilai pastinya sahabatnya tidak setinggi beliau, tidak semulia beliau, tetapi beliau tetap menghadapkan badannya ketika kepada mereka. Nah, itu adab yang beliau ajarkan kepada kita ya. Mudah-mudahan menjadi adab kita juga insyaallah. Baik, berikutnya nadkhul al-an ilal bab al-khamis wa thalathun, bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berbicara tentang bagaimana cara atau bagaimana kebiasaan tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini supaya juga menjadi bagian dari pengajaran buat kita. Ya, khusus ini Ustadz masih sering dengar antum kalau tertawa terbahak-bahak. Ya, Ustadz kalau di kantor, kadang di kamar-kamar depan sebelah itu, masya Allah, itu kamarnya siapa itu? Yang di depan-depan sebelah kantor yayasan itu. Ketawa-ketawa kan, jadi tahu nih siapa penghuni kamar situ. Teriak-teriak, kadang-kadang Ustaz sudah ingatkan berkali-kali, tidak boleh suara itu raf'us saut ya, fi ghairi mahallihi, tidak boleh mengangkat suara di luar kepentingannya ya. Kalau diperlukan nggak apa-apa ketika saat diperlukan, tapi kalau sambil ketawa-ketawa gojek ya, kemudian terbahak-bahak suaranya begitu, itu tidak baik, dan itu bukan dari apa yang dibiasakan, dan itu bukan akhlaknya seorang thalibul ilmi hafizul Quran. Kalau itu menjadi kebiasaan, itu tidak baik, itu buruk sekali. Itu kebiasaannya orang jalanan. Ya, kamu lihat tuh kalau orang jalanan, ya, orang yang tidak pernah dididik dengan adab, tidak pernah dididik dengan akhlak, di jalanan teriak-teriak dia, tertawa juga terbahak-bahak, ya. Dari sini ketawanya nanti seberang sana dengar ketawanya, ya.
merasa puas dengan itu. Enggak. Ya, kita seorang thalibul ilmi tidak boleh begini. Kalau tertawa, ya tertawa biasa. Ya. Kalau memang tertawanya agak keras, ya keras, tapi keras dalam batas yang wajar. Bukan teriak dari tingkat 3 asrama, kita yang di bawah juga dengar. Nah, itu enggak pantas. Itu memang harus dibiasakan ya sahabat. Ya, harus dibiasakan menjaga adab-adab seperti ini supaya nanti di mana-mana juga kita akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, dan ini yang nanti kita ambil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayat-riwayat yang hadir kepada kita tentang bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz taqra, masih mikrofon. Khalas ana Ustaz. Aqra insyaallah. Qala al-Imam at-Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abbad bin al-Awwam قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. Kalau nanti ada perbedaan naskah, ya ini karena bukunya Ustadz tertinggal di rumah, ini Ustadz pakai buku terjemahan jadi agak beda. Ya, mungkin ada beberapa nas nanti agak berbeda, jadi nanti dimaklumi aja, dikasih catat tanda saja. Baik, di sini disebutkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusyatun, ya adalah kedua betis Rasulullah SAW itu langsing. Langsing itu maksudnya nggak kecil-kecil banget, tapi juga nggak besar banget. Ya kan ada orang tuh betisnya besar gitu ya, kelihatannya gimana gitu kalau jalan seperti tank gitu ya. Tapi kalau ada orang yang betisnya kecil juga, ya itu jadi kurang bagus gitu kan kelihatannya. Kakinya orangnya badannya gede, tapi kakinya kecil gitu kan, kayak apa? Tahu burung kuntul nggak kalian? Burung yang di laut itu ya, badannya besar kemudian kakinya kecil begitu ya. Jadi agak kurang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di sini saqaihi, ya kakinya dan betisnya itu langsing, sedang, tidak besar dan juga tidak kecil, humusyah. Wa kana la yadhaku illa tabassuman. Nah, ini yang penting. Dan adalah Rasulullah SAW itu tidak tertawa kecuali mada ya azam? La yadhaku illa tabassuman. Naam. La yadhaku illa tabassuman. Rasulullah SAW tidak tertawa kecuali senyum. Jadi kalau tertawanya itu adalah seperti orang senyum saja. Artinya apa? Menghindari tertawa yang terbahak-bahak. Ya. Tertawanya orang tadi yang saya sebutkan tuh, tertawanya orang jalanan yang tidak diajari akhlak. Ya begitulah seharusnya kita. Kalau kita tertawa, kerasnya kita itu ya masih pada batas yang pantas. Ya tidak perlu teriak, wah kok. Itu enggak pantas. Ya tertawa biasa, ya itu masih wajar. Tapi yang paling baik adalah Rasulullah mengajarkannya la yadhaku illa tabassuman. Ya. Jadi tertawanya Rasulullah itu seperti orang senyum. Jadi tertawanya seperti senyum itu artinya apa? Tidak terlalu keluar suara. Bahkan Rasulullah SAW kalau tertawa senyum itu bagaimana? Ya, orang senyum itu kan dia hanya menarik kedua bibir aja, gitu ya. Lalu tidak keluar suaranya. Ya. Kalau beliau terbahak-bahak, nanti kita akan ambil beberapa riwayat. Kalau tertawa yang sangat lucu sekali, mungkin suatu urusan sangat lucu, maka terlihat nawajid. Apa itu nawajid? Gigi geraham. Tapi berbicara tentang geraham, gigi geraham terkait dengan urusan senyumnya Rasulullah, yang dimaksud bukan gigi geraham belakang ini. Kalau kita pahamnya gigi geraham kan gigi yang paling belakang ini kan, ya kan? Geraham yang dimaksud di dalam senyum adalah apa yang berada di sebelahnya taring. Kalian punya taring nggak? Ada yang nggak punya taring di sini? Semua tahu ya gigi taring? Nah ini. Lalu di sebelahnya ini, ya, dua di sebelah kanan dan kirinya ini, itu sudah disebut nawajid. Jadi gigi yang dari setelah taring ke belakang itu sudah disebut dengan gigi-gigi nawajid. Nah, dalam riwayat-riwayat yang nanti mungkin kita baca di sini juga tentang kalau Rasulullah SAW itu tertawa kemudian sehingga terlihatlah gigi gerahamnya,
Itu bukan maksudnya gigi geraham paling belakang. Ya, apakah karena terlalu lebarnya menarik bibir, ya, dan itu tidak mungkin kan? Nggak ada orang yang bisa tertawa lebar kemudian terlihat gigi belakangnya. Ada yang bisa? Nggak ada yang bisa kan? Gigi geraham paling belakang hanya akan terlihat kalau orang tertawa dengan terbahak. Gitu ya, kelihatan kan dalamnya gitu. Ya kan? Kelihatan. Makanya Rasulullah kalau disebutkan tentang nawajid terlihat gigi geramnya, beliau bukan tertawa terbahak-bahak. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Gigi yang setelah apa? Taring. Ya, gigi yang setelah taring. Artinya lebar, ya, tetapi bukan kemudian terlalu lebar dan juga tidak terbuka mulutnya. Ya, ketawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan wa kana la yadhaku illa tabassuman. Ya, fakuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa biakhal. Dan aku kalau melihat beliau terlihat seakan-akan matanya itu pakai celak gitu ya. Ini sifat yang lain ya. Artinya matanya Rasulullah itu ada hitamnya gitu di bagian matanya sehingga terlihat seakan-akan pakai celak. Padahal Rasulullah tidak memakai celak. Pada saat terlihat itu tidak selalu memakai celak. Ya. Taib, asyahid dari riwayat ini adalah ketika beliau mengatakan wa kana la yadhaku illa tabassuman. Ya. Baik, berikutnya qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ibnu Luhayyah an Ubaidillah bin al-Mughirah an Abdullah bin al-Harith bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku lihat, ya, kata beliau di sini dari Abdullah bin al-Harith bin Jaz' annahu qala, aku tidak melihat ahadan seseorang aktsara tabassuman, lebih banyak senyum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu orang yang sering senyum, kelihatan siapapun senyum. Ya. Dan ini juga akhlak mulia ya sahabat. Kalau kamu ketemu siapapun dan kamu senyum, itu kamu akan terlihat memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau kamu ketemu siapapun dan kamu merengut, tidak mau senyum, maka kamu akan terlihat orang yang tidak punya akhlak mulia. Ya, makanya sunnahnya Rasulullah apa disebutkan di sini orang Rasulullah itu adalah orang yang paling sering senyum. Ketemu siapapun beliau senyum. Ya, tentu di sana nanti ada salam. Ya, kalau ketemu. Kemudian kalau bertemu dengan orang, apalagi orang yang lama tidak berjumpa, ya, itu senyum. Kemudian kalau senyum, ya tentu kalau kita senyum sama orang, matanya harus ngelihat orangnya, ya kan? Jangan nanti kamu melihat orangnya kamu ngindar gitu senyum-senyum sendiri, ya itu namanya mau menghina orang itu nanti. Malah orangnya malah tersinggung, nanti dikira kamu menertawakan dia, ya kan? Hati-hati ini. Kamu mata ini mengarahkan kepada dia bahwasanya mengisyaratkan bahwa senyum kita lemparkan kepada dia, bahwa saya apa senyum kepadamu wahai saudaraku. Nah, begitu itu namanya adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngelihat kemudian senyum-senyum sendiri gitu setelah menghindarkan matanya, nanti dikira kamu menertawai dia, ya malah orang tersinggung dengan itu. Ya, hati-hati. Ya, jadi Rasulullah adalah orang yang banyak senyum. Tentu senyumnya kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabatnya, kepada siapapun yang beliau temui. Ya, bahkan beliau kalau dapat atau kedatangan tamu, ya, atau siapapun yang baru bertemu, beliau akan senyum, ya, kepada para sahabatnya. Taib. Berikutnya, haddatsana Ahmad bin Khalid al-Khalal qala haddatsana Yahya bin Ishaq as-Sailahani qala haddatsana Laits bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin al-Harith qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Nah, ini lebih memperjelas dari riwayat yang sebelumnya. Ya, di sini disebutkan ya bahwa Abdullah bin al-Harith qala, beliau berkata, ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tertawa kecuali senyum. Bentuk tertawanya itu adalah senyum. Ya. Tadi ini menguatkan dari riwayat yang tadi. Ya, la yadhaku illa tabassuman. Ya. Jadi apa namanya? Istilah tabassum adalah menghindari mafhum atau pemahaman tertawa yang terbahak-bahak. Boleh bersuara, boleh. Ya, tetapi istilah tabassum adalah hanya sekadar menarik kedua ujung bibir. Istilah tabassum, ya boleh, tapi
menghindari kata atau terhindar dari ketawa yang sifatnya terbahak-bahak, yang membuka mulut. Nah, terhindar dari itu, ya. Ustaz, apa boleh tertawa dengan suara hihihihi gitu, gimana? Boleh enggak? Boleh. Pada batas itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lah, itu yang enggak boleh, ya. Itu yang harus dihindari karena itu akhlak yang buruk, ya. Nah, dan ini kadang-kadang kita terjerumus pada perbuatan seperti itu karena spontanitas. Makanya perlu ada pembiasaan. Ya, pembiasaan kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau tertawa hanya tersenyum. Baik. Qala haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraits. Qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana al-A'mash 'anil Ma'rur bin Suwaid 'an Abi Dzarr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwal rajulin yadkhulul jannah wa akhiru rajulin yakhruju minan nar yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayuqalu a'ridu alaihi sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza yauma kadza wa kadza kadza wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan fayaqulu inna li dhunuban ma araha hahuna qala Abu Dzarr falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Nah ini ya, dari siapa ini tadi? Abu Dzarr, ya, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwal rajulin yadkhulul jannah. Aku melihat orang pertama masuk surga. Wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan orang terakhir keluar dari neraka. Ada dalil, ya, ini menjadi dalil bahwasanya ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti bisa dikeluarkan dari neraka setelah dia menjalani atau setelah dia merasakan adab di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, artinya ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah masuk neraka pun masih ada kesempatan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikeluarkan dari neraka. Terus kalau dikeluarkan dari neraka dikemanakan? Di surga itu nasib kita ada berapa? Nasib manusia ada berapa? Ada dua. Imma fil jannah wa imma finnar. Ya, hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Ya. Ada orang-orang yang sementara di dalam perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala belum masuk surga dan belum masuk neraka, disebut dengan ashabul a'raf. Ya, tapi itu sifatnya sementara. Ujungnya nanti berakhir pada imma dia masuk surga wa imma dia masuk neraka. Ya. Nah, maka orang-orang yang masuk neraka ini, kata Rasulullah SAW, aku melihat orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Maksudnya orang yang betul-betul dia sudah punya dosa banyak, tetapi dia masih meninggal dalam keadaan beriman, sehingga dia masih berpotensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dibersihkan dosa-dosanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini orang yang bagaimana ketika dia melakukan dosa? Nah, mungkin menjadi orang yang ketika di dunia dia selalu mengulang-ulangi dosanya. Ya taubat, dia mengulangi lagi, taubat mengulangi lagi. Ya, mungkin bisa jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan lebih sulit untuk mendapatkan keampunan. Ya bisa jadi. Makanya kita tidak boleh mengulang-ulang dosa. Sekali taubat ya sudah taubat. Sudah gitu, jangan berusahalah untuk tidak mengulanginya. Ya, kalau suatu hari tanpa tanpa atau dalam kondisi alpa kita yang betul-betul lalai, tiba-tiba terjadi kita melakukan dosa itu kembali, ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni kita. Maka jangan main-main dengan dosa, ya. Artinya dosa itu bisa membawa orang itu masuk neraka, walaupun nanti orang itu bisa saja nanti dia masuk surga. Cuma namanya masuk neraka itu, ya, nggak ada orang yang mau masuk surga lewat neraka, nggak ada. Ya, karena beratnya hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau beratnya siksa neraka itu, naudzubillah min dzalik. Nah, di sini Rasulullah menceritakan, beliau tahu, ya, kata beliau, inilah a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah, aku tahu orang yang pertama masuk surga, ya, wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan orang terakhir yang keluar dari neraka. Yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati, ya, di mana didatangkan orang ini, tentu orang ini yang dimaksud yang mana ini? Yang masuk surga atau yang keluar dari neraka? Yang keluar dari
neraka, orang terakhir yang keluar dari neraka yang dimaksud oleh Rasulullah. Fayuqalu a'ridu alaihi shighara dunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha. Ya. Paparkanlah kepada dia, pamerkan, tunjukkan kepada dia, ya, a'ridu alaihi shighara dunubihi, dosa-dosa kecilnya, wa yukhabba'u anhu kibaruha. Tapi masih disembunyikan dosa besarnya. Dosa-dosa besarnya ya masih belum dibuka. Yang dibuka baru dosa-dosa kecilnya. Ya. Kemudian fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza. Kamu melakukan begini-begini dahulu, kamu melakukan begini kan? Kamu melakukan begitu kan? Ya. Wa huwa mukir, dan dia mengakuinya. Karena kalau sudah di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa menghindar dari pembuktiannya Allah Subhanahu wa taala inda hisabihi. La yungkiru, dia tidak mengingkarinya. Wa huwa musyfiqun min kibariha. Sedangkan dia menyembunyikan dan diam dari dosa-dosa besarnya yang masih disembunyikan tadi itu. Tahu nggak maksudnya? Jadi ketika diberitahu, kamu dulu melakukan ini, dan itu dosa kecil semua. Dan dia ingat, saya dulu pernah melakukan dosa besar begini-begini, kok nggak disebut ya? Tapi dia udahlah, diam aja lah, ya, supaya nggak dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena urusannya berat. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan dosa-dosa besarnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala hanya membuka dosa-dosa kecilnya. Ya, dia menyangka mungkin siapa tahu apakah itu sudah diampuni atau apa? Ya, beliau atau orang ini diam. Ya, wa huwa musyfiqun min kibariha. Dia menutupi dosa-dosa besarnya, tidak mau mengakuinya, tidak mau menyebutkan. Ya, hanya diakui yang dosa-dosa kecilnya. Kemudian dikatakan fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan. Ya. Ini maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita, kepada hamba-hambanya ini, ya. Walaupun banyak melakukan dosa-dosa, ketika dia kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan di sini dikatakan ketika dibongkar dosa-dosa kecilnya yang banyak itu, ya, dosa besarnya belum dibuka tuh. Ya, kemudian Allah berfirman, ya, memerintahkan a'tuhu min kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah. Gantikan dari setiap dosa kecil itu sebagai hasanah, sebagai pahala. Tadinya dosa oleh Allah diampuni, lalu digantikan di posisinya itu mendapatkan pahala. Artinya dia dapat pahala banyak. Tapi ini kecil-kecil semua. Karena apa? Yang besarnya masih disembunyikan. Fayaqulu, kemudian tiba-tiba dia berkata, innali dzunuban ma araha hauna. Ya, setelah dia tahu bahwasanya, ternyata dosa-dosa kecil saya diganti jadi pahala semua. Baru kemudian dia buka, ya Allah, dulu saya punya dosa besar. Ya, saya dulu melakukan begini, saya dulu melakukan gini, kok nggak saya lihat ya di sini? Mana dosa itu? Jangan-jangan nggak kecatat dosa itu, dosa besar loh ya Allah. Harusnya pahalanya juga besar lah gitu ya. Dia minta ganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Abu Dzarrin, ya, ketika menceritakan ini Abu Dzar berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh." Ya, pada saat beliau menceritakan ini, beliau tertawa sampai terlihatlah gigi gerahamnya. Ini yang disebutkan nawajid, ya. Tentu yang dimaksud di sini gigi geraham yang mana tadi? Mayali, apa yang berada di belakang taring. Ya, artinya lebar tetapi tidak kemudian terlalu lebar seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah ya, kalau kita melihat kisah atau hadis-hadis seputar bagaimana hisab, bagaimana yaumul qiyamah, ya itu mengerikan sekali, ya mengerikan sekali. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua insya Allah. Tetapi juga kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya maha pengasih ya terhadap hamba-hambanya. Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya sebesar apapun dosa. Kalau kita betul-betul minta ampun sama Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni. Cuma masalahnya kita ini ya sering tidak minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita merasa aman dari dosa kita, lalu kemudian kita merasa bahwasanya Allah pasti akan mengampuni kita. Ya, padahal belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Tapi kalau Allah berkehendak mengampuni, maka dosa sebesar apapun bisa Allah ampuni. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wahai anak Adam, jika engkau datang dengan membawa dosa setinggi langit, maka aku akan datang dengan membawa keampunan seluas langit dan bumi. Ya, keampunan Allah selalu lebih luas ya dari dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Dan Allah Maha berkehendak untuk memberikan itu kepada kita, tetapi tinggal bagaimana kita. Ya. Ini bukan berarti kemudian ini sebuah
pintu yang dibuka buat kita untuk maksiat. Bukan. Ketika kita mendengar Allah Maha Pengampun, ya, perhatikan. Allah Maha Pengampun, itu bukan berarti kemudian itu sebuah lampu hijau buat kita untuk melakukan maksiat, bukan. Itu adalah sebuah sarana untuk membangun harapan kita. Karena penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala itu ya syabab, di antara rukunnya itu adanya apa? Ar-raja. Ya kan? Ada 3 rukun dalam penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah wal khauf wal raja. Ya. Ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa harapan yang kita inginkan dari Allah? Keampunannya. Ya, maghfirahnya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah memberitahukan itu kepada kita bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Bukan berarti kemudian itu sebuah pintu yang dibuka buat kita. Maksiatlah kamu, Allah akan mengampuni kamu. Bukan. Itu sesuatu yang sifatnya memberitahukan agar manusia itu tidak putus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana syaitanlah yang sangat aktif untuk membisikkan ke dalam hati kita untuk kita putus asa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasanya orang kalau sudah punya dosa banyak lalu kemudian merasa Allah itu tidak bisa mengampuni dia. Ini salah. Ya, lalu kemudian dia berputus asa, lalu kemudian merasa ya sudahlah, saya kan sudah bergelimang dosa banyak, lalu kemudian dia tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diinginkan syaitan. Ya. Syaitan menginginkan supaya kita itu terus merasa berdosa lalu kita putus asa dari Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak ada harapan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala siap mengampuni dosamu dan mau berkehendak untuk mengampuni dosamu selagi kamu betul-betul bertaubat. Ya. Makanya supaya kita tidak putus asa. Di sini sampai seperti ini dikisahkan oleh Rasulullah, walaupun beliau dalam menceritakan kemudian beliau tertawa. Karena ada sesuatu yang lucu di situ. Ya, ketika dosa kecilnya dibuka, dosa besarnya disembunyikan, dia diam saja. Karena dia takut kalau dibuka nanti wah ini gimana nih, jangan-jangan nanti saya dihisap lagi, baru keluar neraka suruh masuk lagi nanti gitu kan. Dia nggak mau. Ya, lalu kemudian ternyata Allah berkehendak lain. Dosa-dosa kecil yang terbuka itu tadi, yang dibongkar itu tadi disuruh mengganti dengan pahala. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku punya dosa besar gitu. Kalau ini dosa kecil dapatnya pahala kecil, sekarang dosa besar harusnya dapat dosa besar. Ini ada dosa sekian, aku dulu pernah gini. Ya, dia melakukan dosa besarnya dengan harapan supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tertawa dengan itu. Ya, subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidatun an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Ya. Jadi di sini ada sahabat namanya Jarir ibnu Abdullah. Jarir ibnu Abdullah di antara sahabat-sahabat yang masuk Islam itu agak akhir-akhir. Ya, sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Jarir bin Abdullah ini sahabat yang mahbub inda Rasulullah SAW, sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Entah kenapa Rasulullah menyukai beliau, mungkin karena syakhsiahnya menyenangkan, ya, orangnya mungkin secara penampilannya, secara perilakunya, secara akhlaknya menyenangkan sehingga Rasulullah SAW itu senang sekali terhadap beliau. Ya, qala dia mengatakan bahwasanya ma hajabani Rasulullah SAW mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Ya, Rasulullah tidak pernah menghalangiku. Ya, ma hajabani itu artinya tidak pernah menghalangi atau menolakku untuk masuk ke rumahnya. Jadi kalau masuk ke rumahnya maksudnya masuk ke rumah Rasulullah dalam rangka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Ya, ma hajabani tidak menghalangiku untuk bertemu dengan beliau. Jadi kalau beliau izin, ya Rasulullah saya mau ketemu sama anda, silakan, langsung disuruh masuk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada beliau. Ya, Abdullah ibnu Jarir. Nah, artinya nggak ditahan, nggak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan beliau. Dan kemudian beliau mengatakan, dan setiap kali melihatku, ya beliau mengatakan wala ra'ani illa dhahik. Dan Rasulullah tidak melihat aku kecuali beliau akan tertawa. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sosok yang sifatnya itu sosok yang mudah untuk senyum. Ya, maka kita juga harus demikian ya syabab. Dimanapun kita ketemu siapapun ya kita senyum. Ya, jangan sampai kemudian menjadi orang yang terlihat
apa istilahnya, kalau orang nyebutnya itu garing, tahu nggak garing? Jadi ketemu orang itu nggak pernah senyum, ya kelihatan gimana gitu ya, sepertinya umum gitu di kepalanya itu banyak masalah gitu ya. Tapi kalau orang itu ketemu orang banyak senyum, pasti dia akan mahbub, dia akan disukai oleh banyak orang. Ya begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Muawiyah bin Amr, qala haddatsana Zaidatun an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir, qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Ini nafsul riwayah, illa bi ziyadat wala ra'ani mundu aslamtu, ya. Hanya ada tambahan sedikit, yaitu sejak aku masuk Islam, dan beliau adalah termasuk yang orang akhir-akhir masuk Islam, ya. Baik. Qala haddatsana Hannad bin Sirri qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhiru ahli an-nari khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidu an-nasa qad akhadhu al-manazila fayarji'u fayaqulu ya rabbi qad akhadha an-nasu al-manazil fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqulu na'am qala fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa 'ashratu adha'afid dunya masyaallah qala fayaqulu taskharu bi wa antal malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Ya, di sini dikisahkan hampir sama dengan kisah yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Qala, dia berkata, adalah Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu akhiru ahli nari khurujan. Aku tahu orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Rajulun yakhruju minha zahfan, seorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Ya. Jadi sudah betul-betul babak belur dia di neraka gitu ya. Keluar dia sudah merangkak-rangkak, seok-seok begitu ya. Fa yuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah. Kemudian dikatakan kepada dia, keluarlah ya dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah, ya, keluar dari neraka, sudah habis digebuki di neraka dan sebagainya ya. Kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawari masuk surga. Fayadhabu liyadkhulal jannah, kemudian dia pergi berjalan untuk masuk surga. Fayajidun nasa qad akhadul manazil. Ketika dia masuk surga, dia melihat semua orang sudah punya tempat, dia belum punya tempat. Ya, di surga kan sudah disiapkan tempatnya masing-masing, ya. Sudah ada kaplingannya masing-masing. Nah, dia mau di mana? Enggak ada tempat. Mana nih rumah saya di mana? Tempatnya di mana gitu kan. Kemudian fayarji'u, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ya rabbi qad akhadha an-nasul manazil. Wahai Rabbku, semua orang sudah mengambil tempatnya, ya, dan aku tidak punya tempat. Fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata padanya, ya, berfirman padanya, apakah engkau mengingat masa lalumu di masa-masa ketika kamu di dunia dulu itu? Ya. Mungkin ketika dia di dunia penuh dengan gelimang dunia, harta, kekuasaan dan sebagainya, dengan lalu kemudian dia gunakan itu untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosanya dengan itu, dengan hartanya, dengan segala kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada dia yang harusnya menjadi nikmat untuk sarana ibadah malah digunakan untuk maksiat. Ya, orang-orang seperti ini. Kamu ingat enggak masa itu ketika kamu di dunia, begitu kira-kira pertanyaannya. Lalu kemudian dia menjawab, "Na'am." Ya. Ya, aku ingat ya, dulu di dunia engkau berikan aku istana megah, engkau berikan aku mobil-mobil bagus, engkau berikan aku istri-istri yang cantik, ya. Engkau berikan aku tanah yang luas, ya, dengan perkebunannya, dengan macam-macam di dunia dahulu, ya Allah, banyak, sungguh nikmat besar yang Engkau telah berikan padaku, tapi semuanya malah aku gunakan untuk maksiat. Nah, begitu dia mengingat, ya. Faqala, ya, fayuqalu lahu tamanna. Kemudian ditawarkan kepada dia, baik, sekarang itu semua sudah enggak ada, itu di dunia dulu kan, ya. Sekarang semua sudah hilang, sudah tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah tidak ada, ini sudah masuk akhirat. Kamu sudah tidak punya lagi duniamu yang luas itu tadi. Kemudian dikatakan kepada dia, tamanna, kalau begitu sekarang berangan-anganlah, berharaplah. Dalam kondisi seperti itu kira-kira apa yang diharapkan oleh orang? Hah?
Yang diharapkan adalah bagaimana nikmat-nikmat dunia dulu bisa kembali kepada dia. Pada saat itu dia seperti orang yang sudah betul-betul bangkrut, nggak punya apa-apa, dunianya sudah lewat, habis semuanya, surga nggak punya tempat. Maka apa yang dia harapkan? Yang diharapkan adalah ya sudahlah yang dulu-dulu itu dikembalikan, ya semoga bisa kembali lagi seperti saya bisa hidup lagi seperti mana ketika aku di dunia. Qala, ya fayatamanna, kemudian dia pun berharap, berangan-angan supaya semua itu bisa kembali. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan pada dia oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innalaka alladhi tamannaita wa asyrata adhafid dunya. Masya Allah, ya sesungguhnya engkau mendapatkan apa yang sekarang kau pikirkan itu, dan engkau mendapatkan 10 kali lipat dari seluruh nikmat dunia. Ya syabab, surga itu, dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nikmat-nikmat dunia ini, kamu ngelihat dunia ini orang kaya, ya hidup bukan lagi gelas dan piringnya yang emas, bahkan kaos kakinya dari emas, ya. Giginya emas, hidungnya kalau bisa pakai emas. Ya, upilnya juga pakai emas gitu kalau bisa. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ya, semuanya sebuah kekayaan diumbar seperti itu di hadapan Allah itu la syai'. Ya, la syai'. Dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Ya, kalau kita lihat kita ya, di alam semesta ini, kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, para ilmuwan ketika berbicara tentang luasnya alam semesta ini, bumi ini ialah satu titik asap. Ya, nggak ada kelihatan apa-apa. Di tengah, ya entah berapa mungkin triliunan, angkanya tidak bisa disebutkan sampai. Ya, planet-planet dan bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masing-masing bintang itu dengan kekayaannya masing-masing. Ya, Ustaz baru baca beberapa waktu yang lalu ada temuan oleh ilmuwan Jepang menemukan bintang, Ustaz lupa jaraknya dari bumi, ya sekian tahun cahaya begitu. Bintang itu isinya semuanya adalah emas. Jadi sak planet itu adalah emas. Jadi kalau di sini seperti kamu lihat kerikil-kerikilnya itu semuanya adalah emas. Ya. Lalu kemudian apa? Mereka sedang berusaha gimana caranya menarik bintang itu ke bumi. Gimana ya caranya ngambil itu ke sini? Ya, karena semua gelondong itu emas semua. Siapa yang nggak mau? Dan itu satu dari entah sekian yang lain juga akan seperti itu. Ya, ada planet yang lain. Kalau hujannya itu adalah permata. Padahal permata itu mahal sekali. Di sini satu permata segede gini itu harganya sudah miliaran. Lah di sana hujannya permata, coba gimana coba? Loh, Ustaz, berarti kita nggak bisa tinggal di sana ya? Nggak mungkin kamu tinggal di sana. Kalau kamu kehujanan permata mati kamu, ya kan? Bisa hancur badan kita kehujanan permata. Tetapi di sana yang terjadi adalah seperti itu di planet-planet tertentu dengan berbagai ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di sana. Artinya lalu kemudian kalau kita bicara dunia ini dengan emas, permata dan sebagainya itu, pantas ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah itu kecil, wong bumimu itu enggak kelihatan di alam semesta ini. Ya. Kamu dan seluruh isi dunia yang berada bersama dengan kamu itu enggak kelihatan di alam semesta ini, di tengah alam semesta yang penuh dengan planet-planet yang diceritakan tadi itu. Itu yang baru kita tahu. Dan apa yang kita tidak tahu di sebalik ciptaan-ciptaan besar ini. Ada banyak pastinya kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala masih simpan, yang Allah belum beritahukan kepada manusia. Ya, para ilmuwan astronomi itu mereka mencoba untuk mencari, ya mereka melihat ke langit dengan berbagai macam peralatan-peralatan, teropong-teropong besar yang mereka pasang di bumi, ngelihat ke langit terus dipentelengi siang dan malam. Ya, dilihat terus. Temuan-temuan mereka ini belum seberapa. Ya, dari seluruh alam semesta yang ada ini belum apa-apa. Ya. Lalu kemudian ada yang teropong yang tidak cukup di bumi, dikirim ya menggunakan satelit. Sejak tahun 1996 ya ada sebuah satelit yang diterbangkan sampai hari ini terus menjauh dari bumi dan mengirimkan berita-beritanya apa yang mereka temukan. Ya, padahal kecepatannya satelit itu ketika dia berlayar di angkasa luar, ya itu kecepatannya bisa ribuan kilometer per detik. Jadi kalau sejak tahun 96
sudah dilepaskan, lalu sampai hari ini 2000 berapa ini? 2024. Kalikan berapa detik, berapa kilometer kejauhan jarak yang sudah dia tempuh. Dan apa temuan-temuannya? Banyak sekali temuan-temuan yang dia beritahukan kepada para ilmuwan, ya, dari apa yang terlihat dari teropongnya yang ada pada satelit tersebut. Ya. Jadi pantas ketika Allah Subhanahu wa taala melihat dunia ini tidak lebih dari nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih dari 1 dari 2 sayap nyamuk. Ya. Sesungguhnya dunia ini dan seisinya di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak lebih bernilai dari 1 dari 2 sayap nyamuk. Kamu ngelihat sayap nyamuk itu berharga enggak sih? Nyamuknya nggak berharga, ya. Nyamuknya nggak ada harganya. Lah ini salah satu dari 2 sayap nyamuk. Tidak lebih dari itu. Pantas ketika Rasulullah menyampaikan kepada kita semua ini, ya. Pantas ketika kita kemudian mempelajari alam semesta ini, kita akan menemukan, oh iya benar. Dunia dan seisinya dengan segala kekayaannya ini yang dengan ukurannya hanya segini saja, tidak ada apa-apanya berbanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki di alam semesta ini. Ya, jauh sekali. Makanya orang kalau kemudian menggantikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secuil dunia, bukan semua dunia, dengan secuil dunia, rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajitu, ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh ketika menceritakan itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya. Artinya apa? Ini kisah yang sebenarnya inspiratif tapi juga ada lucunya gitu ya. Bagaimana polosnya seorang hamba ahlul maksiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Baik. Dan ini asyahid dari riwayat kita ini adalah apa yang terakhir ya, di mana beliau tertawa dan terlihat gigi gerahamnya. Ya. Baik, kita ambil 2 hadis yang terakhir. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu al-Akhwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. ثم قال الحمد لله 3 والله أكبر 3 سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuk. Ya. Baik. Di sini ada riwayat dari Ali bin Rabi'ah, ya. Dia mengatakan syahidtu Aliyan, aku melihat Ali bin Abi Thalib ya menaiki kendaraan, diberikan padanya kendaraan untuk menaikinya, kemudian ketika beliau meletakkan kakinya fir rikab. Ar-rikab itu adalah bagian yang dimana seorang itu untuk meletakkan kaki pada kendaraan, pada kuda, ya, tempat kaki itu untuk naik ke atas itu, ya. Qala bismillah. Ketika meletakkan kaki di situ beliau membaca bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika sudah menaiki di atas punggung kudanya, qala alhamdulillah. Beliau berkata alhamdulillah. Tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa untuk menaiki kendaraan. Tsumma qala alhamdulillahi 3. Kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan alhamdulillah 3 kali. Wallahu akbar 3 kali. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Kemudian beliau membaca subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tsumma dhahika, kemudian beliau ketawa. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi naik kendaraan, dia baca bismillah ketika sudah di atas, kemudian membaca alhamdulillah, ya. Kemudian beliau membaca doa-doa tertentu tadi itu, doa untuk menaiki kendaraan, lalu kemudian beliau baca doa-doa, lalu berakhir dengan apa? Tertawa. Ya, beliau tertawa.
Kemudian ditanya oleh Ali bin Rabi'ah tadi itu, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Naik kendaraan baca doa kok terus ketawa, kenapa? Qala, dia berkata, Ali berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu tsumma dhahik. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan apa seperti yang aku lakukan itu, lalu berakhir dengan beliau tertawa. Lihat bagaimana detailnya para sahabat Nabi ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tertawanya dimanapun ditiru oleh beliau, ya kan? Naik kendaraan, baca doa, lalu kemudian diakhiri dengan tertawa. Beliau pun melakukan hal yang sama. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah. Lalu saat itu aku juga bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Jadi Rasulullah naik kuda, ya, kemudian beliau baca doa terus tertawa. Lalu Ali pada saat itu juga bertanya kepada orang itu, kepada Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu senang mencintai hambanya, idza qala rabbighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Ya. Apabila hamba itu berkata atau berdoa, rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Nah, di sini ada kisah bagaimana Rasulullah tertawa. Tentu tertawa yang ada di sini bukan tertawa sekali lagi terbahak-bahak, tetapi tertawa yang terbiasa oleh Rasulullah, yaitu tertawa dalam keadaan senyum lebar. Ya. Nah, syahid lagi dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang terhadap hambanya yang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di sini Rasulullah tertawa karena apa? Beliau memberitahu bahwa Allah itu senang kalau hamba itu mengatakan rabbighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah ampunilah dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Rabbun Nas, ya, sebagai Ilahun Nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kesempurnaan yang maha sempurna. Dan bentuk kesempurnaannya Rabbun Nas adalah yaghfirud dzunub linnas. Ya, yaghfirud dzunubin nas. Mengampuni. Itulah kekuasaan dan kehebatan dan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada Tuhan kok gak mengampuni, ya, dianggap sebagai Tuhan tapi dia tidak mengampuni, berarti dia bukan Tuhan. Ya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah manusia minta ampun atau tidak sama Allah? Allah sudah kasih tahu, kalau kamu tidak minta ampun, sampai kapan? Sampai ketika rohmu berada di kerongkongan, yaitu ketika sakaratul maut, atau sampai ketika matahari terbit dari mana? Dari barat. Kalau sampai dua hal ini kamu tidak pernah minta ampun, ya sudah, Allah tidak akan mengampuni setelah itu. Kecuali jika Allah berkehendak dalam kisah-kisah itu tadi. Ya. Tapi kalau sebelum itu semua terjadi dan kamu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat buat kamu. Pintu pengampunan buatmu. Dan Allah senang dan cinta kepada hamba-hamba yang demikian. Ya, seperti di dalam kisah ini tadi, ketika Rasulullah menceritakan Allah itu senang pada hambanya yang menyebut Allah Maha Pengampun. Lalu beliau tertawa, lalu ditiru oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau juga tertawa. Dan begitu juga seterusnya para periwayat berikutnya ketika menceritakan hadis ini juga sambil tertawa. Ya. Syahid dari bab ini yang sedang kita bahas kaitannya dengan tertawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu, tertawanya tidak terbahak-bahak. Yang kedua, tertawanya juga dalam hal-hal yang baik. Rasulullah tertawa dalam urusan yang baik, yaitu tentang bagaimana Maha Pengampunnya Allah. Ya. Sehingga menunjukkan beliau sangat senang dengan situasi itu. Beliau sangat senang ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah buat hamba-hambanya. Beliau senang dan beliau tertawa dengan itu. Ya. Tapi di sana nanti kalau ada riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang bagaimana maha kerasnya siksa Allah umpamanya, ya. Murka Allah umpamanya, bercerita tentang murka dan marahnya Allah, beliau pasti menangis. Tapi ketika bercerita tentang maghfirahnya Allah, beliau tertawa. Ya, terbawa dengan situasinya, dan ini menjadi sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, kita kalau membaca hadis-hadis seperti hadis adab dan sebagainya, kalau mata kita nggak bisa nangis, itu berarti menunjukkan hati yang kotor. Ya, hati yang kotor, keras. Ya, nggak bisa untuk meresapi apa yang sedang dia baca. Kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya, ya.
berbicara tentang azab neraka, berbicara tentang kekuasaan Allah dan maha dahsyat dan maha kuatnya Allah, atau berbicara tentang murkanya Allah, kemudian kita nggak bisa menangis, tidak bisa terenyuh dengan itu menunjukkan apa? Hati yang keras. Ya, hati yang lembut itu dia akan terbawa dengan hal-hal demikian, apalagi dalam hal-hal kebaikan. Lihat Umar bin Khattab, kalian tahu Umar bin Khattab kan? Baca riwayat-riwayat tentang beliau, bagaimana sosok yang begitu tegas, ya kan? Umar bin Khattab itu. Tapi kalian tahu di antara para sahabat yang paling sering menangis itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dia lihat kuburan aja beliau nangis. Ya. Nanti beliau mendengar orang baca ayat apa, beliau menangis. Nanti beliau lewat ketemu dengan Abu Bakar, mungkin sedang duduk, menangis, bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" "Oh, saya teringat dengan begini. Beliau pun ikut menangis. Itu Umar bin Khattab, sosok yang keras. Siapa yang di sini lebih keras dari Umar bin Khattab? Enggak ada. Ya kan? Tapi begitulah kelembutan hati orang mukmin. Ketika dia dibacakan padanya ayat Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan terbawa dengan situasinya. Tapi kalau kita dibacakan ayat Allah enggak terbawa, dibacakan ayat adab tidak terbawa, ya ketawa ketiwi malahan, ya. Dibacakan ayat surga kita juga enggak terbawa, ya, diem saja. Ya. Dua, ya kemungkinannya hanya dua yang seperti itu. Satu, memang nggak paham, ya karena nggak paham ya salah dia, nggak pernah belajar, nggak mau belajar. Atau memang hatinya keras, paham tapi hatinya keras. Naudzubillah. Dan kondisi itu ya syabab, ya itu perlu dibiasakan. Ya, tahasyuk ataupun mengkhusyukkan diri ketika membaca ayat-ayat Allah umpamanya, kemudian mengikuti alurnya. Allah berbicara tentang neraka, kemudian kamu menangis-nangiskan dirimu, ya, dan melatih dirimu untuk menangis dengan itu akan melatih diri itu, hati itu untuk menjadi lembut, ya, hati kita itu akan menjadi lembut dan kemudian akan terbiasa dengan hal-hal demikian. Lalu nanti efeknya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ketika nanti dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita mau melakukan dosa itu, hati ini akan mengingatkan kita, jangan kamu menangis. Kamu ingat tuh ayat-ayat Allah yang kamu tadi menangis ketika engkau membacanya. Lihat betapa besarnya, betapa pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti hati kita itu akan memperingatkan kita sehingga kita bisa menghindari dosa dan maksiat. Ya, efeknya nanti ke sana. Ya, makanya melatih diri untuk menangis dengan hal-hal yang demikian ini baik. Lalu gembira ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga, bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, pertolongan-pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Itu kita gembira dengan itu. Seperti Rasulullah SAW di sini tertawa. Ya, ini juga selain ini adalah sunnah, ini adalah hal baik buat kita supaya kita memiliki harapan dan semangat untuk beramal soleh dalam menuju surga. Ya. Baik, kita ambil hadis terakhir. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Qala haddatsana Abdullah bin Aun an Muhammad ibn ibn al-Aswad an Amir ibn Sa'ad qala Sa'd laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaqi hatta badat nawajiduh. Qala qultu kaifa kana? Qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana yaqulu kadha wa kadha bit-tursi yughatti jabhatahu. Fanaza'a lahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu ya'ni jabhatahu wa anqalaba ar-rajul wa sala bi rijlihi fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Qala qultu min ayyi shay'in dhahik? Qala min fi'lihi bir-rajul. Ini ya. Ini ada sebuah kisah ya, dikisahkan oleh Amir bin Sa'ad ya radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa di hari Khandaq. Ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu peperangan yang sangat melelahkan, ya kan? Karena Madinah ketika itu kan dikepung, ya, dikepung oleh orang-orang kafir, mau diserang, tegang selama berapa itu? Hampir 1 bulanan, ya, tegang betul kondisinya. Kok tiba-tiba dia ada cerita bahwasanya Rasulullah pada saat perang Khandaq tertawa.
gitu kan. Makanya ini menjadi sebuah cerita era ketika kondisinya itu tegang, kok ada cerita bahwa Rasulullah pada saat seperti itu bisa tertawa. Kenapa? Nah itu. Kemudian hatta badat nawajidu, bahkan tertawa itu disebutkan di sini sampai terlihat gigi gerahamnya. Artinya tertawa yang terbahak-bahak. Maksudnya tertawa yang betul-betul beliau sangat tertawa. Tapi beliau bukan tertawa terbahak, ya, hanya terlihat gigi gerahamnya. Qala qultu kaifa kana? Maka kemudian dia berkata, aku bertanya bagaimana itu? Qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan. Ada seorang kafir pada saat itu, ya, dia punya turs itu adalah tameng. Ya, dia punya tameng. Lalu kemudian di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ma'ruf adalah seorang sniper. Ya, snipernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menggunakan panahnya begitu tepat sekali beliau, ya, kalau menggunakan panah. Wa kana yaqulu kadza wa kadza bitursi yughatti wajhatahu. Si orang ini tadi menutupi wajahnya dengan menggunakan apa? Tamengnya. Ya, menutup begini, gitu ya. Fa naza'alahu sahmun bisahmin. Ya, kemudian saat membidiknya dengan panahnya. Falamma rafa'a ra'sahu ramahu wa falam yukhti. Ketika dia sedikit mengangkat kepalanya, terlihat kepalanya langsung dilepaskan oleh Sa'ad dan kemudian tepat mengenai kepalanya. Hadhihi minhu yakni jabhatahu, ya, mengenai apa? Batuknya sini, ya, dahinya, ya, ditembak langsung kena di dahinya, tepat di dahinya. Bukan ditembak, ya, maksudnya dipanah. Wa qalaba ar-rajul, sehingga kemudian seorang begitu kena dia langsung jatuh. Inqalab itu artinya terbalik ke belakang, terjungkal ke belakang. Wasala birijlihi, dan kemudian kakinya terjungkal itu sampai kakinya ngangkat ke atas gitu ya. Saking kerasnya tembakannya Sa'ad, ya. Panahannya dia itu kena di dahinya, jomplang ke belakang, kakinya ke atas begitu ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tertawa melihat itu, ya. Maksudnya Rasulullah senang gitu. Wah, ini lucu gitu ya, ngelihat orang, ya, sudah dia ngindik begini tiba-tiba langsung ditembak sama Sa'ad, des, kena kepalanya, langsung jungkel kepalanya, kakinya naik ke atas gitu ya. Hatta badat nawajidu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Qultu min ayyi syai'in dhahaklu? Rasulullah kenapa tertawa, karena apanya? Min fi'lihi birrajul, karena melihat perbuatan Sa'ad kepada si kafir ini tadi. Ya, artinya Rasulullah ridho dengan perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu menembak ataupun memanah orang ini sampai kemudian jatuh, ya, dan jatuhnya lucu lagi, ya, begitulah, kira-kira begitulah, ya. Baik, ala kulli hal, sebab inilah beberapa riwayat yang disampaikan pada kita oleh Imam Tirmidzi, ya, dari kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari sini kita melihat bagaimana Rasulullah itu kalau tertawa tidak terbahak-bahak, ya. Beliau juga kalau tertawa dalam hal-hal yang baik, tidak tertawa dalam hal-hal yang maksiat, tidak tertawa dalam hal-hal yang buruk. Ini juga penting. Jangan nanti kamu ngelihat teman kamu maksiat, kamu ikut ketawa-ketawa. Nah, ini bukan akhlaknya Rasulullah SAW dan bukan itu yang diajarkan. Justru kalau kita melihat siapa melakukan maksiat, yang harus ada di hati kita apa? Kebencian. Dan itu adalah bentuk dari taghyirul munkar bil qalb, ya kan? Rasulullah perintahkan kita untuk taghyirul munkar dari mulai tangan, lisan, dan juga dengan al-qalb. Kaifa dzalik bil qalbi, ya, yaitu dengan menunjukkan wajah yang tidak suka terhadap perbuatan itu. Itu bentuk taghyirul munkar bil qalb. Jadi kalau kamu lihat teman kamu umpamanya melakukan maksiat, kamu malah ikut ketawa-ketawa, dia semakin senang, ya kan? Seakan-akan kamu memberi fasilitas dan dorongan kepada dia untuk melakukan maksiatnya. Tapi kalau kamu menunjukkan wajah yang nggak suka, kamu melihat teman kamu maksiat, ya, kamu wajahnya nggak suka, ya, menunjukkan wajah yang nggak suka, bahkan menunjukkan wajah marah, maka teman kamu akan berpikir, oh, saya melakukan kesalahan karena teman-teman saya ngelihat semua sama saya nggak suka dengan apa yang saya lakukan, kan begitu? Itu bentuk taghyirul munkar bil qalb, ya, minimal. Makanya Rasulullah kalau melihat hal kebaikan beliau tertawa, tapi kalau beliau melihat hal keburukan beliau pasti wajahnya tidak suka. Dan wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, kurang lebihnya
Kalau ada salah kata, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.